mau mandi, lu mau mandiin. Kehabisan Bu, Ibu Jinanik baru ada Bu dapat. Oke. Ada lebihnya Bu. Oke, aman ya. Kemarin begitu. Udah pada pakai seragam, alhamdulillah. Aku mau Ibu Jinanik Ya. baru ada Bu. Ya. Andin hadir. Siapa? Andin. Andin. Oh iya, tadi Andin masih saya silang, sekarang udah hadir. Andin. Fatir hadir, Bu. Siapa lagi? Fatir Akbar. Oke. Tadi yang belum keceklis sama saya tuh Fatir, Bu. Alia, Alvin, Aska, Firiska, nanti tadi di spam ya. M. Avandi, Novita, Rihanna. Ya, itu yang belum hadir. Kalau gitu sekarang kita sekalian ke capture aja deh buat laporan saya hari ini. Fadlan, Andin, sama Liana, sama Aldino, sama Maula, Iva, Lini, Rapina, Maulida ini belum kelihatan nih wajahnya nih. Yang ada aja deh saya coba capture. 1, 2. Liana, Aldino, Maula, mana nih? Enggak ada lagi. Saya kembalian dari siapa itu recehan? Laptop saya kayaknya agak lemot kalau capture ya. Sebentar. Jaga-jaga pakai handphone juga deh. Ya, kayak anak-anak, ya ini dia baru muncul capture-nya. Saya ucapkan selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ada, Bu. Nah, ini adalah minggu terakhir kalian daring ya. Besok tuh kan udah mulai tatap muka, bener nggak? Iya, Bu. Iya, jadi besok kita ketemu di kelas. Dari kemarin tuh udah ada beberapa yang japri untuk koreksian tugas ke saya. Ada yang memang udah terus semua, ada yang memang perlu dikoreksi baik hasilnya ataupun memang juga masih ada yang butuh diperbaiki. Besok dibawa untuk saya nilai ya. Cuman kalau yang udah minta cek duluan itu pasti saya kasih nilai yang beda sama yang enggak gitu. Kan karena itu bagian dari itu ya. Bagian dari niat semangat bahwa kalian tuh udah berupaya sesegera mungkin untuk menyelesaikan dan minta dikoreksi. Kemudian untuk kegiatan belajar kita hari ini kita masih bahas tentang persamaan kuadrat. Cuman kita akan mempelajari faktorisasi yang A-nya itu lebih dari 1 gitu. Kalau kemarin kan di penugasan pun juga masih yang A-nya sama dengan 1. Nah, saya coba share screen dulu. Ini mau gue naik gojek ya. Gue orang bawa motor. Hari depan nih dan depan mau Joko. Iya. Nanti saya ke Joko ke situ ya. Kita pasang. Ya, udah tampil ya. Kan besok masuk. Oh, yang dari masuk. Ya, udah tampil di kalian semua ya. Untuk yang slide ke-8, bagaimana jika nilai A lebih dari 1? Perhatikan contoh berikut. Nah, kalau yang dari kemarin kita
Sebentar. Bukan, saya belum connect. Ya, kalau yang kemarin kita pelajari itu masih yang A-nya sama dengan 1. Ya, kalau sekarang coba kamu lihat persamaan kuadratnya 2x pangkat 2 tambah 5x tambah 3. Di sini kita punya nilai A-nya sama dengan 2. Nah, kalau 2 itu kan lebih dari 1 ya. Nanti cara ngefaktorinnya ada sedikit perbedaan, agak lebih panjang sedikit gitu ya. Jadi, kita akan melibatkan si A ini, yang A-nya itu 2, kita akan kalikan dengan yang belakang. Nah, gitu. Jadi langkah pertama kita kaliin 2 sama 3. Nah, 2 dengan 3 ini kan hasilnya 6. Jadi kita tuh bukan lagi mencari faktor dari 3, tapi kita mencari faktor dari 6 gitu. Berapa dikali berapa ya hasilnya 6, dan tetap jumlahnya itu adalah 5. Tuh. Nah, kalau 6 itu kan faktornya bisa 1 kali 6 gitu ya. Bisa juga 2 kali 3. Tapi ketika misalkan kita jumlahkan 1 sama 6, itu kan hasilnya menjadi 7. Nah, jadi kan nggak sama dengan nilai si B-nya itu, yaitu 5. Nah, jadi kita nggak pakai yang pasangan 1 dengan 6. Kita pakainya yang 2 dengan 3, karena 2 kalau dikali 3 itu hasilnya 6. Ya. Dan 2 ditambah sama 3 itu hasilnya 5. Nah, maka positif 2 dan positif 3 ini yang kita masukkan ke dalam faktor. Nah, perbedaannya kalau misalnya A-nya itu lebih dari 1, misalnya di sini A-nya 2, maka kamu menuliskan di sini itu 2x. Di sini juga 2x, itu sama. Nah, munculkan per, nah pernya juga itu per 2 gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti depannya 3, ya berarti menyesuaikan 3x pernya per 3 gitu. Ya itu. Terus sekarang kita lihat di sini kan ada pembaginya 2. Maka dari faktor yang kiri sama yang kanan, mana yang masing-masing bisa bagi 2 gitu. Nah, yang masing-masing bisa bagi 2 itu kan yang 2x tambah 2. Kalau yang sebelah kanan 2x tambah 3 kan nggak bisa bagi 2 gitu. Jadi yang faktor 2x tambah 3 kita biarkan aja. Kita fokus ke yang 2x tambah 2. Nah, yang 2x tambah 2 ini masing-masing kita bagi 2. Yang 2x dibagi 2 hasilnya tinggal x. Yang 2 dibagi 2 itu hasilnya tinggal 1. Nah, jadi faktor yang kiri itu tinggal x tambah 1, sedangkan faktor yang kanan itu tetap 2x tambah 3 gitu. Ya, saya kasih contoh soal lagi deh, yang mungkin ada min ya, supaya nanti kamu ada gambaran ya. Kalau yang ada minnya, karena kan memang harus mungkin beberapa kali kita coba-coba angka gitu. Dan saya coba kasih yang A-nya misalnya 3. Misalnya contoh yang kedua itu adalah 3x pangkat 2, terus di sini 2, di sininya min x, ya, di sininya min. Nah, coba kalau misalnya kamu disuruh mencari faktor dari 3x pangkat 2 min x min 2 sama dengan 0. Nah, karena depannya ini 3x atau A-nya itu 3, maka langkah pertama kita tulis aja dulu nih, buka kurung, tutup kurung gitu ya. Kita masukkan di depannya itu 3x. Nah, yang faktor sebelahnya juga 3x. Kemudian pernya juga per 3 gitu. Paham nggak anak-anak?
dia nggak ada main bola. Halo, langkah pertama paham ya? Paham. Lalu kita sekarang kalikan Paham. angka depannya sama yang belakang nih. Kita kaliin. Jadi 3 dikali 2 itu kan hasilnya sama dengan 6. Terus kita akan nyari faktor dari 6. Tapi kita cari yang jumlahnya itu adalah, ini si B-nya itu adalah -1 kan? Nah, kita cari yang jumlahnya -1. Coba. Hasil kalinya itu, hasil kalinya itu negatif 6 ya. Nah, hasil kalinya negatif 6, kalau ditambah hasilnya -1. Coba, kamu cari pasangan bilangannya berapa dan berapa. Awal yang baik. Udah ketemu faktornya dari -6? -6 itu perkaliannya berapa dengan berapa dulu deh? 3 kali 2. 3 kali 2. Kayak sekarang tinggal kita kasih tanda nih. Karena hasil kalinya negatif, pasti kan salah satunya min. Nah, biar jumlahnya -1, yang negatif itu siapa? 3 atau 2? 3. Ya, betul. 3, Bu. Jadi, yang negatif 3, yang positif 2. Maka, kita masukkan ke dalam faktornya nih yang sebelah kiri, itu -3 sama +2. Gitu. Nah, sekarang coba lihat. Faktor yang kiri atau yang kanan yang masing-masing bisa bagi 3? Yang 3x dikurang 3 atau yang 3x tambah 2 yang bisa dibagi 3 masing-masing? 3x kurang 3, Bu. Hasil baginya berapa? Pertama 3x kita bagi 3 dulu, hasilnya tinggal X, Bu. x. Lalu 3 dibagi 3, hasilnya 1. 1. Kalau yang sebelah kanan nggak kita apa-apain, jadi dia tetap 3x tambah 2. Ya, ini kalau memang kita harus sekalian menyelesaikan persamaan kuadrat ini, maka kita pisahin faktor yang sebelah kiri ini. Kita punya faktor yang sebelah kiri, x -1 sama dengan 0. Kemudian faktor yang sebelah kanan itu 3x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, sekarang yang sebelah kiri dulu. Kita cari x-nya. Berarti berapa yang dikurang 1 hasilnya 0. Maka kita tulis x sama dengan 0. Ini si -1-nya pindah ke kanan ya, jadi +1. Jadi x-nya sama dengan 0 ditambah 1 ya 1. Nah, kemarin tuh pas ngerjain tugas banyak yang karena dia positif 1 terus depannya kasih plus gitu, nggak usah ya. Jadi kalau 1 mah udah 1 aja, kecuali kalau dia negatif baru kamu kasih min depannya. Oke, jadi x yang pertamanya udah ketemu. Sekarang yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini si x-nya itu kan dia 3x tuh. Jadi kamu tulis dulu tetap 3x. Kemudian sama dengan 0 tetap 0. Nah, si plus 2-nya pindah ke kanan. Plus 2 pindah ke kanan jadi -2. Nah, kemudian kita kurangkan. 0 dikurang 2. 0 dikurang 2 itu hasilnya negatif 2. Nah, negatif 2 ini kan masih 3x. Sementara kita kan butuh x-nya aja. Maka x-nya aja sama dengan -2. Kita apain sama 3? -2 sama 3-nya kita apain? Bukan kosong, Dina. Dari.
Gimana nih anak-anak? 3x sama dengan min 2. Berarti x-nya sama dengan min 2 di saya pernah kasih kemarin tuh begini, misalnya 3x sama dengan 6. Berarti 3 dikali berapa yang hasilnya 6 gitu kan. Berarti x-nya sama dengan 6. 3 kali berapa yang hasilnya 6? 3 kali 2 kan? Dari mana 2? Dari 6 dibagi 3. Jadi kita juga lakukan hal yang sama. Maka untuk mendapatkan x-nya kita tinggal bagi min 2 dengan 3. Nah, hasilnya berapa? Kalau udah dibagi 3 kan nggak bisa. Kalau bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya tetap negatif. Jadi, hasilnya negatif 2/3. Jadi, untuk penyelesaian yang X2-nya memang hasilnya pecahan ya. Yang pertamanya X-nya 1 dan X2-nya adalah min 2/3. Kalau untuk yang A-nya itu lebih dari 1, memang biasanya hasilnya jadi pecahan. Gimana? Untuk contoh 2 bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bu, bisa. Kalau bisa, sekarang coba kita ke slide selanjutnya. Kita nggak usah lama-lama di sini, jadi saya pengen kalian coba faktorkan yang nomor 2. Nomor 2 aja deh. Ya, saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Nanti sekalian yang nomor 2 ini kamu tambahin. Kan kemarin kan saya ngasih 5 soal. Nah, jadi ini soal ke-6-nya. Ya, 3x pangkat 2 tambah 2x min 5 sama dengan 0. Ya, 3 menit. Nanti kita samakan jawabannya. Sampai akhir sampai itu ya. Apa itu? Ganti-gantian dari. Ada yang udah dapat? Tes, tes, tes. Filenya OTW Pak Sugiman. Sebentar, kalau lagi Zoom tuh saya agak lemot kalau buat ngirim file. Ibu maaf Alia Rodatun Kolbi hadir. Ya, oke. Assalamualaikum Ibu maaf Rihana hadir. Ibu Panza hadir. Ibu Rihana hadir. Tadi siapa aja? Ikut. Rihana. Iya Ibu Rihana. Terus Alia. Alia. Terus Panza, Bu. Panza. Oke. Alvin, Bu, Alvin.
Kalau zaman dulu, ya gimana ini ingin jatuh cinta segala orang. Kita berjuara. Oke, ada yang udah coba dan dapat hasilnya berapa X-nya? X-nya 5 bukan, Bu? Ada yang coba X-nya 5, itu X yang pertama. X yang satu lagi berapa? Kan ada 2 nilai X. X pertama 5, Bu. X yang Kedua keduanya 3. 3. 3 berapa? 3. Oke, ada yang mau coba lagi, mungkin hasilnya ada yang beda. Ini tadi yang jawab siapa ya? Saya, Bu, saya. Iya, namanya Rashid. Rashid. Oke, ini tadi Rashid nyoba ketemu X satunya 5, X 2-nya 3. Yang lain gimana? Sama nggak sama jawaban Rashid? 3/4/1. 3/4/1. Hah?
3, 4/1. X1-nya 3, terus X2-nya 4/1 gitu. Atau gimana? Iya, Bu. Iya. Oke, beda nih ternyata. Ada yang mungkin beda lagi selain 5, 3. Tadi yang jawab 3 sama 4/1 siapa ya? Saya, Bu. Saya Rashid. Rashid. Lah, kok Rashid jadi beda nih yang pertama 5 sama 3, terus yang satunya Iya. lagi 3 sama 4/1. Oke, terus kalau yang lain gimana? Mau ditunggu atau mau dibahas aja? Saya pengen tahu deh jalannya Rashid ngerjain. Coba Rashid, tulisan kamu gimana? Pertama kamu nulis apa di sini? Gimana yang lain, ada yang mau coba ya kasih tahu hasilnya yang udah dicoba? Rashid gimana Syed? Pertama kamu Ibu, nulisnya Syed. X1-nya Ya, X1-nya berapa? Enggak kedengeran suaranya X1-nya. Halo? Tadi siapa yang mau coba jawab ya? X1-nya 1, Heeh. X2-nya min 5/3. Min berapa? Min 5/3. Min 5/3. Oke. Ini ada 2 versi jawaban ya. Ada lagi mungkin yang mau sharing jawabannya sebelum kita bahas? Ini tadi yang jawab Zainun ya. Nggak ada, udah cukup. Coba sekarang kita cek. Pertama mulai dari A-nya dulu. A-nya itu kan 3 ya. Kemudian B-nya itu 2. Nah, di sini ada C-nya min 5. Salah itu, Bu. Maaf, Bu. Salah itu. Jadi gimana nih, Rashid berubah pikiran? Jadi X-nya berapa? X1-nya 1. Terus X2-nya berapa? X1-nya 1, X2-nya tetap 3 atau 4/1 atau yang lain lagi? Oke, tadi langkah pertama jadinya kita tuliskan dulu faktornya 3X ya, karena kan A-nya 3 tuh. Terus kita bikin pembagi. Pembaginya adalah 3. Kan? Nah, lalu kita cari yang faktornya itu bukan min 5 ya. Tapi kita kaliin 3 sama min 5. Nah, 3 dikali min 5 itu hasilnya berapa? 3 dikali min 5 hasilnya min 15 kan? Nah, cuma nanti kita harus cari faktornya yang hasil jumlahnya itu 2, positif 2. Nah, jadi pasangan bilangannya berapa tuh? Yang hasil kalinya min 15 dan hasil jumlahnya 2. 15 itu hanya 1 kali 15 atau 5 kali 3 kan? Nah, tapi kalau kita gunakan 1 dan 15 nggak mungkin bisa ketemu jumlahnya 2 atau selisihnya 2. Jadi yang kita gunakan adalah faktornya 5 dan 3. Nah, supaya
jumlahnya positif 2, maka yang positif haruslah 5, ya kan? Yang negatif adalah 3. Tuh. Nah, sehingga kita tempatkan di sini faktornya yang pertama positif 5 dan negatif 3. Nah, selanjutnya yang masing-masing bisa bagi 3 adalah ini, 3x min 3. Kalau kita bagi 3, maka 3x-nya tinggal x. Kemudian 3 dibagi 3 tinggal 1. Ya. Kemudian yang sebelah kiri karena nggak kita apa-apain, jadi nanti tetap dia 3x tambah 5 sama dengan 0. Nah, tinggal kita pisahin. Jadi 3x tambah 5 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Maka untuk yang 3x plus 5 sama dengan 0, kita tetap tulis 3x dulu. Sama dengan 0 dikurang 5. Kemudian 3x masih hasil 0 dikurang 5-nya kita tulis jadi min 5. Maka x-nya sama dengan min 5 per 3. Gitu. Ya, jadi benar ya, tadi yang dijawab sama Ainun ya, min 5 per 3. Untuk yang satu lagi, x sama dengan 0, berarti ditambah 1. Tuh, jadi x-nya sama dengan 1. Udah selesai, x-nya sama dengan 1 ya. Jadi benar nih Ainun jawabnya nih. Nah, besok saya kasih pulpen deh ke Ainun 1 ya, karena udah jawab dan jawabannya benar. Oke, selamat ya buat Ainun. Yang lain, mudah-mudahan kalian yang nggak speak up tapi tetap nyoba dan jawabannya sama gitu. Dan ke depannya mungkin kalau ya meskipun kondisinya lagi Zoom kayak gini, jangan sungkan untuk mengutarakan pendapatnya gitu, mau salah atau mau benar, ya kan salah pun juga bagian dari belajar gitu. Jadi ya kita kan belajar dari kesalahan. Dan biasanya nih kami guru-guru kalau pas waktu zaman pandemi dulu ya, pada saat kita masih belajarnya daring gitu ya, penilaian kita karena kita nggak ketemu dengan siswa dari mana ya, dari keaktifan selama di Zoom, kemudian dari ya bagaimana mereka menunjukkan antusiasme mereka dalam belajar, misalnya merespon atau misalkan open camp dan lain sebagainya, itu bagian dari penilaian kita gitu ya. Nah, sekarang kita udah bahas yang nomor 2. Tambah deh 1, tapi nanti untuk PR di rumah ya, untuk nanti setelah kita Zoom baru kamu coba. Kalau yang nomor 3 ini nanti kamu coba, cuman nanti harus telitinya adalah di nomor 3 ini kan dia masih belum belum seperti bentuk umumnya persamaan kuadrat. Kan bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah x pangkat 2 plus bx plus c kan. Jadi harusnya 3 ini posisinya pindah ke ruas kiri gitu. Jadi nanti kamu pindahin dulu ke ruas kiri. Ya, nanti kalau 3 pindah ke ruas kiri tandanya gimana? Apakah tetap plus 3 atau jadi min 3 gitu. Nah, kalau 3-nya udah pindah nanti kan otomatis di sebelah kanan udah nggak ada apa-apa. Berarti bisa kita tulis sama dengan 0. Jadi nanti yang nomor 2 ini jadi nomor 6 dan nomor 3 ini jadi nomor 7 ya. Tambahan dari yang kemarin gitu. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara yang kedua. Caranya melengkapi kuadrat sempurna. Cuman kalau saya jujur nggak menjelaskan ini karena cara ini terlalu ribet ya. Jadi lebih baik kita gunakan cara yang praktis aja seperti tadi kita udah bahas faktorisasi. Nah, cuman kadang faktorisasi itu tidak bisa selesai. Jadi ada persamaan kuadrat yang ternyata tidak bisa diselesaikan pakai faktorisasi. Kalau mentok gimana? Nggak bisa nyari yang hasil kalinya ini atau nggak bisa nyari yang jumlahnya ini gitu. Maka solusi akhir adalah pakai ini. Pakai rumus ABC. Ada di slide nomor 14 ya. Nih.
Jadi rumus ABC ini kita akan masukkan nilai A, B, dan C-nya itu ke dalam rumus. Nah, rumus yang kita gunakan ini panjang sekali sebenarnya ya. Dan cara ini sebenarnya nggak direkomendasikan apa untuk langkah pertama ya, karena akan makan waktu gitu. Yang kita masukkan nilai B-nya di sini min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C dibagi 2A. Kemudian nanti dipecah lagi. X1-nya ambil yang positif, X2-nya ambil yang negatif gitu. Ya, tapi ini tetap akan saya jelasin. Nah, di sini misalnya ada persamaan kuadratnya X pangkat 2 plus 7X plus 12. Nah, dari sini kan A-nya pasti 1 ya. Karena kan angka depan X pangkat 2-nya nggak ada, berarti 1. Kemudian B-nya itu diambil dari variabel X yaitu 7, dan C-nya diambil dari angka yang nggak bervariabel, atau yang variabel X-nya itu berpangkat 0, yaitu C-nya 12. Nah, kita masukkan tuh ke sini. Kita masukkan ke rumus min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2A. Nah, karena B-nya 7, jadinya di sini min 7. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam akar 7 pangkat 2. Dikurang 4 dikali A-nya diganti 1 dan C-nya diganti 12. Ingat bahwa operasi kurang dan perkalian itu lebih kuat perkalian. Jadi, jangan nanti 7 pangkat 2 dikurang 4 dulu ya. Tapi ini kita langsung otomatis kasih kurung. Jadi kita kaliin dulu 4 dengan 1 dengan 12. Hasilnya 48. Jadi nanti hasil 7 pangkat 2-nya itu 49 dikurang 48. Itu hasilnya 1. Jadinya akar 1 itu tetap 1. Ya. Nah, karena udah sampai di min 7 plus minus 1 per 2, maka langsung kita pisahin. Untuk X1-nya kita ambil min 7 tambah 1 per 2. Nah, untuk X2-nya kita ambil min 7 dikurang 1 per 2. Jadi, min 7 tambah 1-nya hasilnya min 6 dibagi 2 jadi min 3. Dan min 7 dikurang 1 hasilnya min 8. Min 8 dibagi 2 hasilnya min 4. Jadi penyelesaiannya adalah X1-nya min 3 dan X2-nya min 4. Ya, sebenarnya memang ini pilihan kalian mau pakai cara ini atau faktorisasi, cuman memang cara ini sangat makan waktu ya. Nah, untuk membuktikan, kita mau coba pakai cara ABC untuk contoh soal ini atau nggak usah ya? Atau udah cukup paham? Mungkin kalau mau dikasih contoh saya akan ambil yang ini, yang B-nya negatif 1, karena khawatir nanti kalian lupa bahwa rumusnya min B itu kan berarti min. Kalau B-nya itu negatif berarti nanti min ketemu min, jadi plus gitu dia. Kadang itu yang anak-anak suka lupa tuh, suka nggak teliti. Ya, coba kita bandingkan, kita comparing aja. Kita pakai rumus ABC untuk soal ini. Nanti akan kita buktikan bahwa hasilnya sama ya. Tiga X pangkat 2 min X min 2. 3X pangkat 2 min X min 2 sama dengan 0. Oke, coba sama-sama. Dari sini kita punya A-nya adalah berapa? Anak-anak masih di situ? Kita punya A-nya sama dengan berapa? 3, Bu. Ya, B-nya sama dengan berapa? Pak, kalau anak Bapak benar nggak mungkin dia nggak bisa. Udah nggak mungkin dia nggak pulang semua. Bapak aja nggak tahu anak Bapak jamin kalau nyiapin Bapak kemana aja semalaman. B-nya berapa? Berarti kurang pengawasan dari Bapak. Tanya RT deh, bapaknya Paus itu udah orang
anaknya salah masih dibela. B-nya adalah, saya tunjuk aja deh kalau nggak ada yang jawab nih ya. Coba, Syafira coba, B-nya berapa? Orang kalau bapaknya selesai juga kan enak kok. Bapaknya ketawa. Makanya sekarang kan jadi anaknya Pak Solihin ya. Jadi ingin keluar nggak? Syafira, nilai B-nya berapa dari sini? Min 1, Bu. Ya oke. Terus lanjut C-nya Kaisar, Deva Kaisar. Papi kan kemarin yang tanda tangannya nilai. Iya Deva. Berapa C-nya? Mak kurang wae, ini kurang wali kelas. Nah, kan ngajak PPKN itu bahasa Sunda. Apakah di kurangnya nih nilai urang yang aja kan dua teh bahasa Sunda dia PPKN teh lo nilainya mana ditara. Aku kan ngajak kedua tuh masih kayak di urang apa lagi mana nabi kain ayat teh mau hubungi urang. Minta tugas bahasa Sunda di PPKN itu. Bu, Deva, nggak bisa on mic, Bu. Ya udah Aldino aja deh yang jawab. Aldino C-nya berapa? Si Pawa, si Pajar, si Randy, ayah kan ada urang. Anak urang heran kuat gak? Aduh, teologi anak urang. Randy yang Pajar mah kayaknya rapi deh. Kalau Mas Solihin, Bawas, kalau si Kodir, Free. Iya karena tadinya itu Bu disatuin. C-nya berapa Dino? Bener, makanya itu dipisahin. Itu aja ngomongnya. Bu, mau jawab, Bu. Ya. Si Dino lagi kemana Min itu? 2 ya, Bu. Kalau saya tanya nggak ada, jangan-jangan orangnya lagi kemana-kemana ini. Iya betul, C-nya min 2. Oke, jadi kalau kita pakai rumus ABC, rumusnya itu kan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C dibagi 2A. Ya, jadi kita masukkan min B-nya min 1. Nah, double min kan di situ. Terus akar B-nya kita masukkan juga min 1 pangkat 2. Lalu dikurang 4 dikali A-nya 3, C-nya itu min 2. Oke, ini semua dalam akar lalu dibagi 2A, A-nya 3. Udah, min sama min kan jadi plus tuh ya. Maka di sini tinggal 1. Ya, minnya hilang. Terus kita hitung min 1 pangkat 2. Kalau min 1 pangkat 2 itu min 1 dikali min 1. Positif 1 ya. Kemudian tadi seperti yang saya bilang nih, ini kamu kalikan dulu. Jadi 4 dikali 3 dikali min 2. 4 dikali 3 itu kan hasilnya 12. 12 dikali 2 itu hasilnya min 24. Nah, jadi double min tuh di situ. Per 2 dikali 3. Nah, sama dengan 1 plus minus. Nah, kalau min sama min kan jadi plus. Berarti 1 tambah 24. Jadinya 25. Bagi 6. Nah, kita harus mencari akar dari 25. Akar 25 itu adalah, ayo berapa nih? Siapa ya yang mau jawab? Akar 25 berapa? Berarti udah kelar listnya belum? Iya ya. Si itunya baru ngomong. Mbak Tiwi. Indri tadi mau kok. Enggak sekali habis enak aja. 5, Bu. Jadi diri Iya betul. 5, Bu. Ya, Bu 5, Bu. Ya, jadi sekarang kita tinggal misahin untuk yang X1-nya itu adalah 1 ditambah 5 dibagi 2. Sedangkan untuk X2-nya itu adalah 1 dikurang 5. Kok dibagi 2? Sorry anak-anak, dibagi 6 ya.
Satu dikurang 5 dibagi 6. Oke. Sama dengan, nah 1 ditambah 5 itu kan hasilnya 6 ya. Nah 6 dibagi 6 itu hasilnya sama dengan 1. Gitu. Sama nggak dengan jawaban kita tadi? Betul ya, X1-nya 1 ya. Nah sekarang satu lagi, yang 1 dikurang 5 dibagi 6. 1 dikurang 5 itu kan hasilnya min 4. Nah, min 4 dibagi 6 itu nggak bisa, tapi bisa kita sederhanakan. Kalau 4 sama 6 itu masing-masing kita bagi 2, jadi hasilnya min 2/3. Gitu. Nah, tadi pas saat kita pakai cara faktorisasi hasilnya sama. Sama-sama 1 dan sama-sama min 2/3. Gitu ya. Nah, saya rasa kayaknya untuk hari ini cukup dulu ya anak-anak. Sebetulnya saya tuh pengen kita langsung masuk ke rumus jumlah, tapi karena besok kita daring kayaknya, karena besok kita tatap muka, kayaknya lebih enak jelasinnya tatap muka ya daripada daring. Jadi untuk latihan rumus ABC-nya nanti kamu lihat di slide nomor 17. Kalau yang nomor satunya nggak usah, karena kan saya nggak ngajarin yang melengkapi kuadrat sempurna. Jadi tambahannya berarti nanti yang rumus ABC tuh yang ini, yang nomor 2 ya. Jadi hari ini ada tambahan 3 soal. Soal yang pertama itu yang jadi soal nomor 6, soal nomor 2 yang jadi soal nomor 7, dan yang ini jadi soal nomor 8. Ya, besok saya tunggu jawabannya di kelas. Oke. Tahu nggak? Kalau aku mah ya ada orang yang yang kalau kita sampai sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Oke, khawatir Bu. jaringan saya nih kayaknya bermasalah. Karena mungkin kamu juga nanti akan kredit ya hari ini, gak cuma Zoom sama saya, jadi biar nanti kuota kamu juga bisa lebih hemat. Enggak ada, Bu. Nanti lanjut ngerjainnya berarti pas kita udah close Zoom aja. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka bisa kita akhiri. Tadi kita lupa berdoa ya sebelum mulai belajar. Saya minta tolong sama ketua kelas atau wakil atau siapa aja boleh untuk mengakhiri pembelajaran kita. Silakan. Sama karena yang di depan saya ini ada Devira, Maula sama Alia. Minta tolong di ini aja deh. Minta tolong di onin kameranya. Saya mau dokumentasi satu lagi nih. Tapi ini kok nge-freeze ya? Nggak usah deh, nggak usah di onin, soalnya saya nggak tahu nih apa karena berat jadinya sayanya nge-freeze. Kita tutup aja ya, minta tolong diakhiri dengan berdoa salah satunya. Ayo siapin. Siapa yang mau pimpin doa sebelum kita akhiri pelajaran?
Halo anak-anak. Saya Bu. Ya oke, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran matematika ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Sampai ketemu besok. Sama-sama. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bisa dipahami oleh kalian. Kita ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar dari ruangan. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Ya, Ibu Lev ya.